Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran produksi pengolahan hasil perkebunan dan herbal. Alhamdulillah, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai pengenalan terkait produk rempah-rempah dan beserta karakteristiknya. Ya, minggu ini kita akan mempelajari tentang produk-produk serta proses produksi pengolahan dari produk turunan atau produk lanjutan dari rempah-rempah yang kita pelajari minggu lalu. Baik, kita sekilas membahas produk-produk olahan rempah yang kita juga pelajari minggu lalu. Di slide di sana sudah Ibu tampilkan ada beberapa produk olahan rempah-rempah seperti halnya minyak atsiri, kemudian ada juga kunyit instan. Nah, minyak atsiri di sini bisa berasal dari atau berbahan dasar dari beberapa jenis rempah. Yang ditampilkan di sana yang pertama itu adalah minyak atsiri dari cengkeh, kemudian yang di sebelah kanannya adalah minyak atsiri yang berbahan dasar dari serai. Kemudian di bawah di sana ada kunyit instan dengan jenis kemasan yang berbeda. Selain itu, produk lainnya itu ada yang namanya jahe instan, kemudian ada bumbu rendang, di sana ada juga bumbu instan. Nah, banyak sekali sekarang bumbu-bumbu instan yang sudah beredar di pasaran. Ya, baik yang diproduksi oleh home industry maupun produk-produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, kita bahas salah satu produk olahan dari rempah-rempah yang pertama yaitu minyak atsiri. Di sini minyak atsiri yang dibuat adalah berasal dari daun cengkeh. Sebetulnya bisa juga berasal dari bahan-bahan rempah yang lain. Hanya saja kita soroti salah satu. Kita bahas tentang minyak atsiri daun cengkeh. Nah, biasanya minyak atsiri daun cengkeh ini diperoleh dari bunga dan daun cengkeh. Namun biasanya petani ini lebih memilih daun cengkeh. Kenapa? Karena harganya yang relatif lebih murah daripada si bunga cengkehnya itu sendiri. Nah, di minyak atsiri daun cengkeh ini dia mengandung minyak atsiri berkisar 0,4 sampai 0,8% tergantung dari kualitas bahannya. Jadi minyak yang dihasilkan itu adalah 0,4 sampai 0,8% dari bahan dasarnya. Seperti itu. Senyawa yang banyak terkandung dalam minyak cengkeh adalah eugenol. Ini adalah alat produksi minyak cengkeh. Di sana ada ketel penyulingan, ketel air, pipa pendingin, bak pendingin, tungku hemat energi, rak bambu, instalasi listrik, timbangan, dan jerigen. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada yang namanya ketel air, kemudian di sini ada ketel penyulingan, dan ini adalah pendinginan, ya, bak pendinginan. Jadi api di sini dia akan mendidihkan air yang mengakibatkan adanya uap panas. Uap panas di sini akan membantu proses penyulingan pada ketel penyulingan di sini. Nah, uap yang dihasilkan pada proses penyulingan ini dia akan dirubah menjadi cairan pada bak pendingin ini melalui alat yang namanya kondensor sehingga dihasilkan yang namanya minyak atsiri. Nah, ini adalah gambaran alat-alat produksi minyak cengkeh yang berasal dari cengkeh di produksi di rumah-rumah produksi, ya. Ini alatnya. Di sini ada sumber panasnya berupa api, kemudian di sini akan dihasilkan uap yang nanti akan membantu proses penyulingan. Oke, kita lanjutkan. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan minyak cengkeh ada dua, yaitu daun dan tangkai cengkeh, kemudian ada air. Nah, di sini ada teknologi pengolahan minyak atsiri. Di sana ada keterangan gambarnya, bisa kalian amati. Tadi sudah Ibu bahas sedikit ya mengenai fungsi ketel penyulingan, kemudian ketel air dan kondensor bak pendingin. Proses produksinya ini adalah proses produksi minyak atsiri. Yang pertama itu adalah penimbangan daun dan tangkai cengkeh kering sebanyak 100 kg karena ini produksinya dalam skala besar. Kemudian ada proses penyulingan dalam ketel berbentuk silinder. Di sini ada proses penyulingan. Ya, si daun dan tangkai cengkeh ini dimasukkan ke ketel penyulingan. Kemudian disuling di sana dan dididihkan air di sini akan dididihkan, diuapkan airnya ke si ketel penyulingan. Ya, di sana juga ada dipasang alat yang namanya manometer untuk mengontrol tekanan uap air. Kemudian, uap air yang dihasilkan pada proses penyulingan, dia akan didinginkan dengan kondensor yang fungsinya untuk mengubah uap air tadi menjadi
sulingan yang berbentuk cair. Berbentuk cair ini nanti cairannya akan dipisahkan di sini antara air dan minyak, ya, sehingga dihasilkan yang namanya minyak atsiri. Nah, setelah minyak atsiri, kemudian ada juga yang namanya jahe instan. Jahe instan ini dibuat dari ekstrak rimpang jahe yang ditambahkan dengan gula, ya. Gampang sekali cara menggunakannya atau cara menikmatinya, yakni dengan menuangkan jahe ke dalam gelas yang kemudian kita tuangkan air panas. Ya, kandungan jahe instan ini dia mempunyai efek hangat karena dia punya kandungan minyak atsiri-aldehid, borneol, sineol, linalol, sitral, dan senyawa gingerol. Ya, ini adalah alat produksi jahe instan. Bisa dilihat di slide, ada timbangan, kemudian ada pisau, ada blender, ada saringan, ada panci, ada kompor gas, spatula, dan ada loyang plastik. Kemudian ini bahannya ada rimpang jahe, gula, air, dan plastik standing pouch untuk pengemasan. Ini adalah proses produksi jahe instan. Ya, kita gunakan rimpang jahe 1 kilo, kemudian kita timbang. Setelah kita timbang, kita cuci dan dilakukan pengupasan. Pengupasan di sini cukup dikerik saja agar tidak banyak rendemen yang terbuang. Kemudian kita kecilkan ukuran dengan memotongnya menjadi bagian yang lebih kecil. Kita hancurkan di sini menggunakan blender. Kita tambahkan air, kemudian kita saring. Kita saring dan diendapkan, kita ambil airnya. Ya, pada proses pengendapan ini kita ambil airnya dan dimasak. Kita dengan menambahkan 1 kg gula. Kemudian setelah mengalami proses pemasakan hingga diperoleh serbuk, kemudian kita haluskan menggunakan grinder dan kita kemas, maka jadilah jahe instan, ya. Kemudian setelah jahe instan kita masuk ke produksi bumbu. Di sini ada 2 jenis bumbu, yakni bumbu dasar dan bumbu kering. Ya, bumbu dasar ini biasanya dalam bentuk yang basah, kemudian bumbu kering ini yang sudah dikeringkan. Nah, kita bahas satu bumbu dasar. Ada 3 bumbu dasar, yakni bumbu dasar putih, kuning, dan merah. Ini yang mungkin akan sering kalian temukan di dapur ketika kalian dengan ibu kalian memasak. Ya, contoh bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Yang membedakan di sini adalah di kuning itu biasanya dia ditambahkan bumbu kunyit, kemudian di bumbu merah dia ditambahkan cabai merah. Ya, ini yang biasa kita gunakan untuk memasak jenis-jenis seperti opor, kemudian rendang, dan lain sebagainya. Ini bumbu dasarnya. Ya, bisa kalian baca bumbu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, nah, kalau misalnya kalian pernah mungkin kalian mengunjungi pasar, melihat ada bumbu instan yang dalam bentuk basah, yang dijual dalam bentuk basah, dan digiling menggunakan alat penggiling bumbu seperti ini. Kemudian ini ada bumbu kering, di sana ada banyak sekali jenis bumbu-bumbu kering yang sekarang sudah dijual di pasaran, ya, ada soto, kemudian ayam goreng, opor, dan nasi goreng pedas. Nah, kita bisa membuat bumbu kering dalam proses sederhana di rumah. Ya, ini alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi bumbu kering. Jadi, instan sekali ketika kita akan memasak, kita tinggal ambil bumbu kering yang sudah kita buat. Ya, ada contoh di sini ada alat-alat yang dibutuhkan, yakni timbangan, kemudian ada pisau, ada blender, kompor gas, ada panci, saringan, spatula, dan wajan. Nah, kemudian berikut ini adalah bahan produksi untuk bumbu kering. Bisa dilihat di slide, ya. Kalian bisa catat bahan-bahannya, ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica putih, garam, gula pasir, dan terasi. Kemudian untuk proses produksi bumbu keringnya bisa dilihat ada di sana diagram alir. Bahan rempahnya kita timbang, kemudian kita cuci, kita kecilkan ukurannya, kemudian kita keringkan, kita sangrai, kemudian digiling, diayak, dan dikemas juga di label, maka jadilah bumbu instan. Sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.